Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Pasti kabar kalian baik-baik ya di rumah. Jadi hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran online dari rumah. Kemarin kita udah tatap muka ya. Dikarenakan situasi pandemi yang seperti ini, jadi pihak sekolah memberikan kebijakan untuk belajar daring. Disimak ya anak-anak. Tadi Ibu sudah memberikan list-listan kehadiran ya di grup WhatsApp. Nanti sampean kasih atau sampean tulis nama kalian di list-listan kehadiran. Jikalau ada halangan atau tidak bisa hadir di pembelajaran hari ini, nanti sampean tulis sekalian alasannya ya di list-listannya itu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini mata pelajarannya Quran hadis ya anak-anak. Temanya yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Nanti setelah Ibu beri materi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tadi Ibu sudah share list-listan pembagian kelompok ya di grup. Nanti sampean cek siapa kelompok kalian. Setelah itu Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk kalian agar kalian bisa berdiskusi dan bisa mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini. Jadi nanti diskusi kalian atau hasil presentasi kalian sampean tulis di grup WhatsApp ya. Perwakilan per kelompok. Oke, Ibu akan menyampaikan materi hari ini. Langsung saja kita mulai hari ini. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Dengan perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya adalah suatu ibadah. Diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan pandangan hidup dalam kebahagiaan dan mencari keridhaan Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi, Al-Quran merupakan ajaran dan risalah ketuhanan yang pertama kali sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan awal turunnya Al-Quran melalui lisan malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia secara utuh. Dalil Al-Quran sebagai wahyu Allah telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu karena menurut keinginannya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di antara fadilah membaca Al-Quran sebenarnya ada banyak, tapi Ibu nanti akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu memperoleh pahala yang banyak.
Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi anak-anak, barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun hanya satu huruf, itu akan mendapat pahala yang berjumlah 10. Apalagi kalau kalian membaca Al-Quran yang berlembar-lembar. Insya Allah pahala kalian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang kedua yaitu mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi, barang siapa yang sering-sering atau istiqomah membaca Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan dia syafaat. Jadi anak-anak, rajin-rajinlah membaca Al-Quran agar kalian kelak di akhirat mendapat syafaat Al-Quran dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang ketiga, sebagai kebaikan pada pembacanya. Hal ini berlaku bagi yang sudah mahir maupun yang masih terbata-bata atau belajar. Hadis riwayat Muslim berbunyi, Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi anak-anak, kalian janganlah khawatir walaupun masih belajar atau masih kesulitan membaca Al-Quran. Insya Allah setiap bacaan kalian akan menjadi kebaikan bagi kalian sendiri. Fadilah yang keempat yaitu pencapaian yang lebih baik daripada harta dunia. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban, Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami berada di Sufah pada saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Butan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Beliau bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah atau Al-Quran? Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta, atau 3 ayat lebih baik daripada 3 unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan dari sekian jumlah ayat maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Jadi seperti itu tadi ya materinya anak-anak. Setelah ini ibu akan memberikan waktu 10 menit agar kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Jadi nanti hasil diskusinya sampean tulis di grup WhatsApp apa yang kalian pahami, apa yang kalian cermati materi ibu hari ini, nanti sampean tulis di grup dan share agar bisa dibaca oleh teman kalian. Nanti bagi anak-anak yang berapresiasi menjawab, ibu akan memberikan sebuah reward atau hadiah berupa pulsa 30.000 kepada masing-masing anak-anak. Pasti kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini keluhannya kuota ya. Nanti ibu akan memberikan kuota dan pulsa untuk kalian. Mungkin seperti ini saja atau cukup sekian. Jikalau ada kurang lebihnya
semuanya dimaklumi ya anak-anak. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan kalian tetap diberi kesehatan dan dilindungi dari virus corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.